Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma sorting. Pada video berikut ini kita akan membahas algoritma sorting, yaitu algoritma insertion sort. Oke, kita lihat simulasinya di sorting.at. Jadi ini ada beberapa algoritma sorting. Kita akan membahas tentang insertion sort. Jadi secara kompleksitas, algoritma insertion sort ini kompleksitasnya adalah big O n kuadrat ya. Jadi dia kompleksitasnya kuadratik. Kita coba simulasikan dengan 10, size-nya 10. Algoritma insertion sort ini dia pengurutan datanya seperti pada pengurutan data di permainan kartu. Jadi kita punya data di sebelah kiri yang sudah terurut. Kemudian kita memeriksa data di sebelah kanan satu persatu. Kita akan menyisipkan ke sebelah kiri ke data yang sudah terurut. Jadi dia seperti ini simulasinya. Jadi di bagian sebelah kiri itu adalah data yang sudah terurut. Kemudian dia akan menyisipkannya ke sebelah kiri ya. Kita bergerak ke kanan, tapi kita cara menyisipkannya ke sebelah kiri. Gerakan pencariannya ke kanan, tapi menyisipkannya ke sebelah kiri. Selain di sorting.at, kita bisa lihat di Visualgo, visualisasi yang lebih jelasnya. Jadi kita punya data seperti ini, kita create dulu. Ini datanya. Jadi dia caranya mulai penyisipannya, dia tidak mulai dari indeks pertama, karena kalau yang dari pertama dia tidak membandingkan kemana lagi, tidak ada ya. Jadi dia mulai dari indeks kedua. Indeks kedua ini dibandingkan dengan indeks yang pertama. Kalau indeks kedua ini yang lebih kecil daripada indeks pertama, maka dia akan melakukan pergeseran. Jadi yang 44 ini dibawa ke sebelah sini kalau dia lebih kecil. Kemudian kalau tidak ya dia tidak melakukan apa-apa, dia langsung break saja. Kemudian dia pindah ke indeks yang nomor 3. Pada indeks nomor 3 ini dia bandingkan ke pertama ke indeks kedua. Kalau dia lebih kecil maka dia lakukan pergeseran ya. Jadi ininya disimpan dulu, dia melakukan temporary dulu. Dia ada punya semacam variable temporary. Jadi misalnya kita mau sisipkan angka 38 ini, kita ambil dulu 38 dari list, kita simpan di tempat lain. Kemudian kita geser, kita lihat bandingkan dengan angka-angka di sampingnya. Kalau angka di sampingnya lebih besar, maka digeser ke kanan. Kalau sudah tidak lebih besar, maka dia sisipkan langsung ke posisi yang kosong tersebut. Kita langsung lihat saja simulasinya seperti ini. Mulai dari angka 44 turun, ini dijadikan temporary ya. Ini jadikan temporary, kosong dia sisipkan. Ini dia cek, dia belum sisipkan ya, dia cek dulu. Kemudian tidak lebih besar, ini lebih kecil dia geser. Pokoknya kalau angka di sini lebih kecil dia geser ke kanan. Ini kalau di vektor lebih mudah karena vektor mendukung operasi insert ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diimplementasikan di array. Kalau di array kita buat variable temporary, kemudian kita melakukan pergeseran kayak semacam swap. Jadi kita swapnya satu sel ke kanan, selalu gesernya ke kanan. Jadi dia cari yang lebih kecil daripada 46, lebih kecil daripada ini 4. Jadi sisi yang warna kuning ini sudah terurut ya. Dia geser terus. Kalau ada tempat dia masuk. 19 dia bandingkan dengan angka di sini. Kalau ada yang lebih kecil, maka dia letakkan di sini ya. Letakkan di sampingnya. Oke, kita lihat algoritmanya. Seperti ini. Jadi dia melakukan untuk semua elemen yang belum terurut, dia akan melakukan pemeriksaan ke sebelah kiri, ke sebelah kirinya. Kalau ada ruangan di mana dia bisa disisipkan, atau di mana tidak ada sisi sebelah kirinya tidak lebih kecil lagi daripada angka yang mau disisipkan tersebut, maka dia langsung berhenti. Dia lakukan break ya. Nah, kita langsung ke NetBeans saja. Jadi ini adalah program kita untuk yang lalu, yang untuk algoritma bubble sort dan selection sort. Kita akan menambahkan di sini algoritma insertion sort. Jadi kita buat polanya sama, model input outputnya bisa kita copy saja ini. Copy, kemudian ganti namanya ya. Kita copy, kemudian ganti namanya. Ganti namanya jadi insertion sort.
Parameter inputnya sama, vektor juga, outputnya juga sama, void. Jadi pertama yang kita lakukan adalah ini, supaya kita tidak perlu memanggil berulang-ulang, kita panggil dulu panjang dari vektornya. Jadi vektor.size ini kita jadikan sebagai variabel n. Kita buat variabel n yang kita ambil dari vektor.size, panjang vektor. Kemudian kita buat juga integer i sama dengan 1. Jadi dia mulai pencariannya dari indeks 1 ya. Dia tidak mulai dari indeks 0, karena nanti dia akan bandingkan ke indeks 0 yang pertama ini. Kemudian juga dia punya variabel j, integer j tidak diinisialisasi. Ya, kemudian dia buat di sini while, kita buat while di sini. Kita buat looping yang pertama, looping while i lebih kecil daripada n. Kemudian selama i lebih kecil daripada n ya. Dan nanti i-nya itu di increment plus plus, jadi dia bergerak ke kanan terus. I-nya bergerak ke kanan. Sedangkan untuk pemeriksaan j-nya dia bergerak ke kiri. Tapi sebelum dia memeriksa, dia buat variabel temporary dulu, integer, dia simpan dulu ini. Dia simpan nilai temporary value. Dia buat temporary value, dia simpan nilai sementara di sebuah variabel time ini. Nilai dari vektor pada posisi i. Ya, vektor pada posisi ini dia simpan. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada semacam nilai yang turun ke bawah ini, dia simpan ke bawah. Coba kita lihat simulasinya. Ini ada kayak semacam nilai diturunkan ke bawah ini. Jadi ini semacam variable temporary. Kemudian dia lihat tempat di mana dia harus bisa nanti disisipkan. Kita akan mencari tempat dia disisipkan dengan cara membuat looping for di sini. Looping for j ya. Jadi di sini for j sama dengan i. Jadi dia startnya dari j sama dengan i ya. Kemudian j dan selama j lebih besar daripada 0. Jadi ini yang saya sebut tadi, dia mencari ke kiri. Dari sebelah sini dia cari terus ke kiri ya, dia bergerak ke kiri. Untuk looping j-nya dia bergerak ke kiri. Kemudian j-nya decrement minus dj minus buka kurung enter. Ya, pernyataan if-nya, pernyataan filternya atau penyelesaian kondisinya, dia bertanya jika nilai dari time ini lebih kecil daripada vektor get j kurang 1. Jadi jika dia nilai vektor ini lebih besar daripada nilai di samping kirinya j kurang 1, maka dia lakukan pergeseran ya. Jadi vektornya digeser ke kanan. Cara gesernya kayak begini. Vektor titik set pada indeks j itu dia set dengan nilai vektor pada indeks j kurang 1. Jadi dari sebelah kiri digeser ke kanan sama dengan vektor get, ini vektor di sebelah kirinya ya, get j kurang 1 itu vektor di sebelah kirinya. Jadi vektor pada posisi j ini akan dirubah nilainya dengan nilai yang ada di sebelah kirinya. Kapan dia dirubah? Ketika dia mengalami situasi ini ya, jika temporary value ini lebih kecil daripada vektor j kurang 1. Ya kalau tidak, jadi kalau ketika sudah tidak, jika nilai di sebelah kiri sudah tidak lebih kecil dari temporary value, dari nilai yang kita simpan tadi ini, atau jika nilai yang sebelah kirinya sudah tidak lebih kecil dari nilai yang dilempar ke bawah ini, nilai temporary-nya, maka dia langsung sisipkan di situ. Ya, jika dia sudah tidak lebih kecil, maka dia langsung break. Dia langsung break di sini, break. Dia break keluar dari for ya. Dia langsung keluar dari for-nya ini. Lalu terakhir proses penyisipannya di sini. Jadi kalau yang ini proses menggeser ke kanan, sedangkan yang ini di bawah ini proses penyisipannya. Jadi dia kalau sudah keluar dari for ini, dia langsung menyisipkan nilainya. Nilai temporary disisipkan. Jadi vektor titik set pada posisi j diset dengan nilai temporary value seperti ini. Oke, cukup sederhana. Ini saja kodenya. Kemudian coba kita uji di program kita yang sebelumnya. Kita copy saja ini, kita buat dulu cloning data vektor integer data 3
sama dengan cloning data ya. Jadi data yang kita clone, jadi kita yang cloningnya data original. Ini menjamin data yang kita urutkan selalu sama ya. Titik koma, kemudian kita cetak dulu atau buatkan seperti ini juga, buatkan original data, dan setelah di sorting original data, kemudian si insertion sort. Kemudian di sini buat cetak data 3, yang di sini juga kita insertion sort dulu, insertion sort data 3. Setelah kita sorting pakai insertion sort, kita cetak lagi, cetak data 3 ya. Coba kita run dan kita lihat hasilnya ya. Oke, ini hasilnya kita lihat, tervalidasi secara visual. Oke, dia sudah terurut ya, jadi dia sudah berhasil mengurutkan data menggunakan insertion sort. Kodenya sebenarnya sedikit, tidak terlalu banyak kodenya. Jadi dia melakukan looping while selama i-nya ini lebih kecil daripada n. Jadi dia ini i-nya bergerak ke kanan ya. Jadi i-nya bergerak ke kanan ditandai dengan plus ini di bawah. Jadi dia bergerak ke kanan, bertambah ke kanan terus. Sedangkan j-nya ini minus, j-nya bergerak ke kiri. Looping for j-nya ini bergerak ke kiri untuk memeriksa kartu di sebelah kiri yang sudah terurut. Kemudian dia cek lagi di sini, jika nilai temporary lebih kecil daripada j kurang 1, maka dia lakukan pergeseran. Vektor j-nya dia geser ke kanan terus. Kalau sudah tidak lebih kecil, maka dia langsung break dari for-nya nih. Keluar dari for langsung kemari. Ini else-nya ini. Jadi kalau dia tidak masuk di filter yang pertama, dia langsung break di sini. Kemudian setelah keluar dari for, dia baru set nilainya. Set j sama dengan nilai temporary. Oke, saya kira untuk algoritma sorting menggunakan insertion sort saya cukupkan sampai di sini. Untuk source code-nya insya Allah akan saya share melalui GIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.